Shalom semua, apa kabar? Semoga saudara dan saudari telah melalui hari-hari Anda dengan baik. Tanpa kita sadar, kita telah pun memasuki bulan Desember. Saya percaya kita semua begitu teruja. Kita sudah pun mempersiapkan untuk menyambut Natal pada kali ini. Dan di perkongsian kita pada kali ini, kita sekali lagi memperingati akan nubuat kelahiran Raja kita, Raja Damai. Mari kita lihat Alkitab kita di dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat yang kelima sebagai dasar renungan kita pada kali ini, yaitu dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat yang kelima berbunyi demikian: sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Jadi berdasarkan teks ini, tema renungan firman Tuhan kita yaitu Raja Damai telah lahir. Saudara, dunia telah melahirkan ramai raja. Namun tidak ada satupun raja yang dilahirkan oleh dunia yang telah lahir yang mampu memberikan kedamaian sampai kepada setiap pribadi rakyatnya. Sejarah memberitahu kita bahwa memang ada ramai raja yang mampu memberikan kedamaian kepada negaranya ataupun negerinya, berdamai dengan negara jiran tanpa adanya peperangan ataupun pergaduhan. Tetapi tidak ada satu raja pun yang mampu mencangkau setiap pribadi rakyatnya sehingga mampu memberikan ketenangan, kedamaian kepada setiap jiwa, setiap hati, setiap minda rakyatnya. Karena raja yang ada di dunia ini cumalah manusia biasa yang sama seperti kita. Tidak ada satupun yang punya sifat ilahi, yang mampu memberikan ketenangan, kedamaian sampai kepada setiap pribadi rakyatnya. Dan ramai juga tokoh-tokoh agama yang telah lahir di dunia ini. Ramai juga pengasas-pengasas agama yang telah lahir di dunia ini. Tetapi tidak ada satu pribadi pun yang kelahirannya telah dinubuatkan, telah diberitahukan sebelum kelahiran mereka. Tetapi berbeza dengan Raja Damai yang kita percaya, yaitu Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus, kelahiran Tuhan Yesus Kristus telah diberitahukan, telah dinubuatkan jauh sebelum kelahirannya. Yaitu nubuat itu yang kita baca dalam teks tadi, yaitu Yesaya pasal 9 ayat yang kelima, merupakan nubuat yang diberitahukan kepada bangsa Israel. Dan nubuat ini diajarkan, diperingatikan secara turun-temurun kepada setiap generasi bangsa Israel itu, supaya mereka sentiasa menantikan, sentiasa mengharapkan dengan penuh kerinduan akan datangnya seorang Raja Damai. Tetapi kita pada hari ini bukan lagi menantikan kelahirannya, tetapi kita pada hari ini kita sedang memperingati akan kelahiran Raja Damai itu. Kita percaya bahwa Raja Damai telah lahir kira-kira 2000 tahun yang lalu, yaitu Yesus Kristus. Dalam Injil Matius pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-17 merupakan silsilah kelahiran, silsilah keturunan Yesus Kristus. Membuktikan bahwa Yesus lahir dari keturunan Raja Daud. Dan itu adalah benar, bukti kepada bangsa Israel, bukti kepada orang Yahudi bahwa inilah Raja Damai yang telah dijanjikan. Dan juga kepada kita pada hari ini. Jadi saudara yang terkasih, Raja Damai itu
adalah Yesus Kristus. Raja damai itu adalah Tuhan Yesus. Mengapakah Tuhan Yesus dikatakan sebagai Raja damai? Karena ia satu-satunya pribadi yang memperdamaikan kita dengan Allah. Karena kita manusia, semuanya adalah berdosa. Kita kehilangan kemuliaan. Dan satu-satunya pribadi yang mampu memberikan kita kedamaian, yang mengampuni kita, menghapuskan dosa kita, hanya di dalam Yesus Kristus. Karena di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 berkata demikian, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi yang memperdamaikan kita dengan Allah hanya Yesus Kristus. Yang boleh membawa kita datang kepada Allah hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yaitu jika kita percaya bahwa Yesus Kristus telah lahir kira-kira 2000 tahun yang lalu. Dan setiap kita yang percaya dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosa kita diampuni. Dan kita memperolehi kehidupan yang kekal di dalam surga. Juga, mari kita lihat di dalam Alkitab kita dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27 juga memberitahu kita bahwa Yesus itulah Raja Damai yang dijanjikan, yang dinubuatkan itu. Yohanes 14 ayat yang ke-27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, di sini jelas memberitahu kita bahwa Yesus memberikan kita damai sejahtera. Bahwa Yesus itu adalah Raja damai. Dan dia berkata, damai yang diberikan kepada kita itu berbeza dengan apa yang diberikan oleh dunia ini. Siapapun itu yang menjanjikan damai itu, tetapi damai yang Yesus berikan kepada kita itu sangat jauh sekali kebaikannya, sangat jauh sekali perbezaannya, sehingga ia berkata, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, selagi kita hidup di dalam dunia ini, selagi kita berkongsi langit yang sama, berkongsi matahari yang sama, berkongsi bulan yang sama, sungguh pun kita sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita akan tetap sama seperti yang lain, mengalami masalah, persoalan dalam hidup kita. Namun perbezaan kita dengan mereka, kita tidak akan gelisah dan gentar untuk menghadapi badai kehidupan ini, untuk menghadapi segala masalah, persoalan, apapun yang melanda dunia pada saat ini, ataupun pada masa-masa akan yang datang. Karena Yesus berkata, damai sejahtera yang ia berikan kepada kita tidak sama seperti apa yang diberikan oleh dunia ini, apa yang dijanjikan oleh dunia ini. Karena damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya dan menerimanya, memenuhi hati kita. Kasihnya, cintanya, memenuhi hati kita, sehingga kita tidak mudah terpesong, tidak mudah terpengaruh dengan apapun bujukan dunia ini. Satu lagi ayat yang memberitahu kita bahwa Yesus itu adalah Raja Damai. Mari kita lihat dalam kitab kita, di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-16. Ayat ini merupakan salam, ya, satu salam, tetapi di sini memberitahu kita bahwa Yesus itu adalah Raja Damai. Dan ia, itu merujuk kepada Yesus. Dan ia Tuhan damai sejahtera. Kiranya mengurniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu, Tuhan menyertai kamu sekalian. Jadi Yesus Kristus, Tuhan Yesus
adalah Raja Damai itu. Saudara yang terkasih, bagi saudara yang di luar sana, yang mungkin sampai hari ini sentiasa gelisah, merasa jiwa tidak tenang, hati kosong, jiwa kosong, mencari keseronokan di luar sana, mencari ketenangan, tetapi tidak menemukannya. Datanglah kepada Tuhan, percayalah dan terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhanmu. Ia mampu menyelami hatimu. Ia mampu memenuhi hatimu yang kosong, jiwamu yang kosong, saudara. Sehingga engkau tidak memerlukan lagi kasih palsu yang ditawarkan oleh dunia ini. Dunia ini menawarkan keseronokan, kedamaian, tetapi cuma sementara. Bahkan membuat kita harus menghabiskan uang kita, harus menghabiskan masa kita. Tetapi semua keseronokan itu, ketenangan, kedamaian itu cuma sementara, cuma seketika, bahkan sekelip mata. Esok hari bila kita bangun, kita rasa kosong lagi. Dan malam hari kita kembali mencari keseronokan. Kemudian kita tidur dan esok kita merasa kosong lagi. Dan tidak ramai orang merasa tekanan dan sakit jiwa. Dan dunia berkata, mereka gila. Saudara yang terkasih, marilah datang dan carilah Tuhan. Percaya dan terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Karena Ia satu-satunya Raja Damai. Raja Damai. Ada banyak raja yang boleh berkata dalam dunia ini mereka mampu memberikan kedamaian, perjanjian damai. Tetapi satu-satunya pribadi yang boleh mencangkau setiap hati, setiap jiwa manusia yang ada di dunia ini cuma Yesus Kristus. Oleh itu, kita perlukan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita perlukan Yesus sebagai Raja kita dalam hati kita. Saudara yang terkasih, oleh itu bagi kita yang sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan, kita harus tetap kekal dalam Tuhan. Kita harus tetap percaya kepadanya sampai Ia datang kedua kali. Saudara yang terkasih, Yesus Kristus adalah Raja Damai. Kelahirannya telah dinubuatkan jauh sebelum Ia lahir. Dan Ia telah datang kira-kira 2000 tahun yang lalu. Datang ke dunia ini untuk memperdamaikan kita dengan dosa, agar kita bisa datang ke surga, bertemu dengan Allah, karena kita sudah diampuni. Agar kita bisa menghadapi segala badai yang melanda dunia pada hari ini, bahkan pada masa-masa akan yang datang. Karena itu Tuhan berkata kepada kita yang sudah percaya dan menerima Dia, janganlah gentar. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Percayalah, Tuhan memampukan kita untuk melalui badai dalam dunia ini. Tuhan memberikan kita hikmat bagaimana kita melalui hidup kita. Tuhan akan memberikan kita hikmat apakah tindakan yang kita ambil dalam setiap masalah, persoalan dalam kehidupan kita. Oleh itu, marilah kita terima dan percaya Yesus sebagai Tuhan. Dan marilah kita tetap kekal di dalam Tuhan, saudara dan saudari. Marilah kita menantikan kedatangannya yang kedua kali. Oleh itu, demikianlah perkongsian kita pada kali ini. Semoga saudara dan saudari diberkati. Kita bertemu lagi di lain perkongsian.